Pemain grade A Eropa top level terbang ke Indonesia siap bela Garuda. Dunia semakin panas usai pilih timnas Indonesia. Pemain ratusan miliar ini meroket. Sambil menangis keras, Graham Arnold mengaku mundur dari timnas Australia gara-gara dipermalukan King Indo. Usai Graham Arnold, pelatih timnas China juga dipecat secara sporadis sebelum jumpa King Indo. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, sekedar informasi bahwa channel ini akan memberikan informasi terbaru, akurat, terlengkap, dan terdepan mengabarkan. Baiklah, tanpa banyak bacot-cocot, langsung saja pasang spiral kalian, kencangkan alat pengaman, dan cekicrot. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Pemain grade A Eropa top level terbang ke Indonesia siap bela Garuda. Muncul satu nama pemain keturunan Indonesia, yaitu bernama Luka Blondau yang merupakan rekam setim Mauro Zylstra di FC Volendam. Sebagaimana diketahui, Mauro Zylstra sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air sebab ia dikabarkan sedang mengurus dokumen naturalisasi. Pemain berposisi striker ini kabarnya hanya menunggu berkasnya ditinjau PSSI yang kemudian bakal terbang ke Indonesia jika semuanya selesai. Menariknya, ternyata Mauro Zylstra punya rekan setim yang juga punya darah keturunan. Ia adalah Luka Blondau. Melansir dari laporan @football Indonesia, Luka Blondau usianya jauh lebih muda 2 tahun dari Mauro Zylstra, namun pencapaian lebih potensial dengan calon naturalisasi skuad Garuda. Pasalnya, di usia yang masih 18 tahun, Luka Blondau sudah menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama FC Volendam dengan durasi kontrak 2 musim. Bahkan Luka telah menjalani laga debut di tim senior FC Volendam ketika melawan Top Os di Eredivisie Belanda. Sejauh ini tercatat ia baru bermain 2 kali di tim senior. Di sisi lain, Mauro Zylstra justru belum debut di tim senior. Ia masih difokuskan untuk bermain di U21. Adapun Luka Blondau merupakan pemain keturunan yang memiliki darah Indonesia dari sang kakek. Sesepuhnya itu lahir di Jakarta. Luka lahir di Belanda, memiliki darah Indonesia dari sang ayahnya. Kakeknya lahir di Jakarta. Tulis laporan @football Indonesia. Dunia semakin panas usai pilih timnas Indonesia. Pemain ratusan miliar ini meroket. Pemain keturunan Mads Hilger menegaskan dirinya bersyukur usai memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Mads Hilger menjalani proses naturalisasi tidak sendirian. Ia mengurus bersama Eliano Reinders. Setelah memutuskan untuk memperkuat skuad Garuda, back FC20 ini ketiban berkah. Imbas positifnya adalah follower Instagramnya melonjak drastis. Pemain berusia 23 tahun ini sudah memiliki 825.000 follower di Instagram per Jumat 20 September 2024 pukul 13 WIB. Antusias yang diberikan supporter tanah air membuat Mads Hilger membuat respons. Ia menaruh respek terhadap orang Indonesia. Saya tidak bisa menggambarkan betapa bangga dan bahagia mereka, berapa hormatnya orang-orang di Asia dan Indonesia, kata Mads Hilger. Adapun Mads Hilger dan Eliano Reinders dikabarkan bakal menjalani sumpah WNI di Belanda agar bisa membela timnas Indonesia pada Oktober 2024. Nanti di bulan Oktober 2024, skuad akan melawan 2 tim secara tandang, yakni Bahrain serta Cina. Sambil menangis keras, Graham Arnold mengaku mundur dari timnas Australia gara-gara dipermalukan King Indo. Pelatih timnas Australia Graham Arnold mengatakan hasil 0-0 melawan Indonesia menjadi salah satu alasan dirinya meninggalkan jabatan pelatih skuad Socceroos julukan timnas Australia. Juru taktik yang sejatinya masih terikat kontrak hingga 30 Juni 2026 ini mengatakan mundur merupakan keputusan terbaik bagi dirinya dan juga timnas Australia. Setelah pertandingan melawan Indonesia, saya mengatakan akan mengambil keputusan. Setelah melakukan refleksi mendalam, hati saya mengatakan inilah waktunya untuk perubahan, baik untuk diri saya sendiri maupun timnas Australia, kata Graham Arnold sambil menangis keras. Keputusan ini diambil karena rentetan hasil buruk yang didapatkan Jackson Irvine dan kawan-kawan di 2 laga awal grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah tumbang 0-1 dari Bahrain di kandang sendiri, timnas Australia ditahan imbang Indonesia
23:00 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dua hasil di atas tentunya menyudutkan timnas Australia yang berambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Usai melakoni dua pertandingan, Australia tertahan di posisi 5 dengan 1 angka. Juara Piala Asia 2015 ini terpaut 3 poin dari Arab Saudi di posisi 2 atau batas akhir tim yang lolos otomatis di Piala Dunia 2026. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua orang, khususnya keluarga besar Federasi Sepak Bola Australia yang telah menjadi bagian 6 tahun perjalanan saya bersama timnas Australia. Kata Graham Arnold sambil batuk dan menangis keras. Graham Arnold ditunjuk sebagai pelatih timnas Australia sejak pertengahan 2018. Sejumlah pencapaian dicetak seperti mengantarkan timnas Australia lolos 2 kali di perempat final Piala Asia 2019 dan 2023, serta menembus 16 besar Piala Dunia 2022. Sekarang tugas Federasi Sepak Bola Australia adalah mencari pelatih baru, terlebih pada 10 Oktober dan 15 Oktober 2024. Timnas Australia sudah harus melakoni pertandingan di matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Australia akan menjamu China pada 10 Oktober 2024 dan tandang ke markas Jepang 5 hari kemudian. Menarik menanti hasil yang didapatkan timnas Australia bulan depan. Usai Graham Arnold, pelatih timnas China juga dipecat secara sporadis sebelum jumpa King Indo. Media China NetEase mengatakan nasib pelatih timnas China Branko Ivankovic akan ditentukan kelar laga melawan timnas Indonesia di matchday keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Media China menyebut Branko Ivankovic akan dipecat secara sporadis jika kalah dari timnas Indonesia di laga tersebut. Perlu Anda semua ketahui, pertandingan kandang melawan Indonesia adalah pertarungan hidup mati bagi pelatih Ivankovic, kata media Cina tersebut. Jika timnas China gagal mencetak poin melawan Indonesia di kandang sendiri, Ivankovic pasti akan dipecat, kata media tersebut menambahkan. Performa China memang jauh dari kata baik di dua laga awal grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah dihajar Jepang 0-7, China kalah 1-2 dari Arab Saudi di kandang sendiri. Hasil buruk ini membuat kondisi internal timnas China memanas, sepanas-panasnya semakin panas. Branko Ivankovic mendapatkan banyak kritik hingga berpotensi dipecat dari kursi pelatihan tim Dragons. Sekarang, tugas Branko Ivankovic memberikan hasil positif bagi timnas China. Hal itu saat skuadnya tandang ke markas Australia 10 Oktober 2024 dan ketika menjamu timnas terkuat di bumi Indonesia 15 Oktober 2024 mendatang. Duel China melawan timnas Indonesia sendiri digelar di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, Cina. Sanggupkah menghindari palu pemecatan Branko Ivankovic? Jika kembali dipecat, ini merupakan yang kedua baginya dalam 10 bulan terakhir. Sebelumnya, ia dipecat Federasi Sepak Bola Oman karena gagal meloloskan timnas Oman ke 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024 lalu. Harga pasaran calon pemain timnas Indonesia lewati hampir semua pemain termahal Asia. Hal itu tentu saja terjadi jika sang pesepak bola jadi dinaturalisasi menjadi WNI dan membela timnas Indonesia. Rumor naturalisasi Ian Maatsen kembali mencuat setelah perwakilan KNVB di Indonesia mengunggah potret sang pemain bersama dengan sosok yang tengah menjalani proses naturalisasi, yakni Mads Hilgers. Dalam potret yang diunggah di akun Instagram @orangeindonesia itu, tampak Ian Maatsen dan Hilgers yang tengah duduk bersama di bench dengan mengenakan jaket timnas Belanda. Meski tak ada penjelasan khusus, namun banyak yang menganggap jika unggahan tersebut adalah sebuah kode. Itu adalah kode jika Ian Maatsen akan mengikuti jejak Mads Hilgers untuk menjalani proses naturalisasi. Secara, pemain Aston Villa itu masih eligible untuk membela timnas Indonesia. Meski sempat dipanggil timnas Belanda di Euro 2024, ia sama sekali tak pernah bermain. Dengan begitu, Ian Maatsen secara regulasi dirinya masih bisa membela negara lain, termasuk Indonesia. Jika benar demikian, ini tentu merupakan kabar yang sangat baik untuk timnas Indonesia, guys. Sebab kedatangan Ian Maatsen akan semakin memperkuat skuad Garuda yang tengah berjuang untuk menembus Piala Dunia pertama kalinya dalam sejarah. Ian Maatsen sendiri merupakan pemain yang bisa berposisi sebagai bek kiri, gelandang kiri, hingga sayap kiri. Kemampuannya yang cepat yang berada di atas rata-rata itu pun membuat harga pasarannya sangat tinggi, yakni mencapai 695,27 miliar rupiah. Jika bergabung ke timnas Indonesia, maka pemain berusia 22 tahun itu akan menjadi pemain termahal di Asia Tenggara. Bukan hanya itu, ia juga akan masuk dalam
dalam daftar pemain dengan harga pasar tertinggi di Asia. Harga pasar Ian Madsen saat ini bahkan sudah mengalahkan sejumlah nama bintang Asia. Sebut saja Takehiro Tomiyasu asal Jepang yang memiliki harga 608 miliar rupiah, Hiroki Ito di angka 521 miliar, dan Lee Kang-in yang memiliki harga 434,5 miliar rupiah. Harga pasar tercatat hanya kalah dari Kim Min-jae dari Korea Selatan, Song Hyung-min dari Korea Selatan, dan Kaoru Mitoma dari Jepang yang memiliki harga pasar di angka 782,17 miliar, serta Takefusa Kubo dari Jepang yang memiliki harga di angka 869,8 miliar rupiah. Itulah informasi seputar Timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!